warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat, kita jumpa kembali di pelajaran kita, pembelajaran tentang sukses, husnul khotimah, dan surga. Kali ini kita akan membahas tentang 7 kebutuhan dasar manusia beriman atau orang beriman, seri ke-53. Para sahabat, memang manusia unik. Manusia itu unik. Jadi kita punya jiwa, kita punya raga, kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya harapan, kita punya semua kita punya itu di dalam diri kita. Yang kesemuanya itu kita sebut juga ada jasmaninya, ada ruhaninya, atau kita sebut juga ada jiwanya, ada raganya, atau kita sebut juga ada moralnya, ada mentalnya, ada apa namanya ini, ada fisiknya dan sebagainya. Jadi itu manusia itu unik sekali. Jadi di dalamnya itu luar biasa unik. Ya, sehingga dia ada juga yang disebut dengan iman, ada juga tidak beriman, ada juga yang disebut dengan kafir, kekafiran, ada yang disebut kemunafikan, ada yang disebut dengan kefasikan, ada yang disebut dengan kemusyrikan. Jadi itu di dalam diri manusia itu luar biasa unik. Banyak sekali hal. Ya, ada juga yang disebut akhlak buruk, akhlak hina, ada disebut juga akhlak mulia, luar biasa. Jadi ini para sahabat, bagi orang beriman, semuanya Allah ajarkan. Di dalam Al-Quran itu lengkap sekali tentang diri manusia, dan begitu juga sifat-sifat watak manusia dan sebagainya. Tapi ada yang mendasar sekali. Ada yang mendasar bahwa bagi orang-orang yang beriman, itu ada kebutuhan dasar namanya. Ya, jadi ada kebutuhan dasar yang luar biasa diperlukan. Jadi pada saat imannya itu tumbuh, kemudian seiring dengan itu tumbuh juga kebutuhan dasarnya orang beriman ini. Jadi itu yang paling unik. Jadi akan tumbuh, akan timbul di dalam dirinya itu pertanyaan-pertanyaan, perlu bimbingan-bimbingan di dalam ruhaninya, di dalam jiwanya itu. Di dalam pikirannya, di dalam hatinya akan tumbuh itu. Kalau dia mulai hidup imannya itu. Jadi dia punya kebutuhan dasar. Ya, jadi kebutuhan dasarnya ini betul-betul perlu dia mendapatkannya, memperolehnya, tapi memang ini tidak bisa dipenuhi. Kalau seperti kebutuhan fisik, begitu kan kelihatan semua, terasa juga. Tapi kalau kebutuhan jiwa, kebutuhan pikiran, kebutuhan disebut dengan diri yang di dalam itu, kebutuhan dasarnya, begitu imannya tumbuh, maka dia akan membutuhkan sekali, memerlukan sekali. Jadi ada 7 minimal, setidaknya itu 7 kebutuhan dasar orang beriman. Apa itu? Mari kita saksikan slide berikut ini. Nah, ini para sahabat, kita melihat 7 kebutuhan dasar, ya, 7 kebutuhan dasar orang beriman. Nah, itu sebutnya 7 kebutuhan dasar orang beriman. Jadi apa itu kebutuhan dasar orang beriman? Nah, kita lihat di sini kebutuhan dasar orang beriman. Ada 7, paling tidak itu ada 7. Ya, jadi kenapa jadi kebutuhan dasar? Memang begitu tumbuh imannya, begitu imannya mulai ada, begitu dia mulai mengikuti setelah bersyahadat, sadar dia, kesadarannya tumbuh, keyakinannya mulai kecil tumbuh, ada kecil-kecil tumbuh, ada juga keyakinan itu, keinsafan itu juga mulai tumbuh, maka dia akan memerlukan ini, jadi kebutuhan dasar. Apa itu? Yang pertama, kebutuhan bimbingan untuk memahami Tuhan. Jadi di dalam orang beriman ini mulai hidup imannya itu, mulai betul-betul nih apa ya, bertanya nih apa, rasanya kok begini ya, pikirannya kok begini ya, begini tentang Tuhan itu. Ya, jadi Tuhan itu.
Nah, dia ingin memahami Tuhan. Nah, makanya disebut dengan orang-orang tuh mencari Tuhan. Sebenarnya salah kalau mencari Tuhan itu. Salah. Ya, saya mengalami kesalahan itu. Kenapa? Karena mencari itu kecenderungannya keluar diri. Kalau mencari itu begitu. Ya, kalau memahami itu keilmuan yang ada ke dalam. Begitu dia mulai mencari Tuhan, nah carinya itu ke benda-benda tuh. Ya, ke benda-benda, kepikiran, logis-logis apa segala macam itu, dan itu mengalami kesulitan karena memang Tuhan itu kan Maha Esa, tidak serupa apapun, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dibayangkan. Ya, Tuhan itu seperti itu, keberadaannya seperti itu. Karena kita ini kan baru, diri kita kan baru diciptakan. Untuk memahami yang maha besar seperti itu memang nggak bisa. Yang bisa dipahami oleh kita ini kan yang logis-logis, yang benda-benda. Nah, pada saat melalui disebut dengan mencari, dia akan seperti itu tuh. Saya mengalami itu, jadi sulit sekali itu. Ya, jadi sebetulnya kebutuhan bimbingan untuk memahami. Ya, jadi memahami Tuhan. Jadi Tuhan tuh dipelajari, diilmui setahap demi setahap, setahap demi setahap. Dan memahami Tuhan itu yang benar itu, memang melalui Al-Quran itu. Tidak ada cara lain itu. Saya sudah banyak belajar sekali, banyak sekali mencari itu bagaimana, banyak sekali dan lama sekali itu. Jadi harus melalui Al-Quran itu. Nah, cuman nanti begitu kita belajar melalui Al-Quran itu, kita ketemu juga tuh. Karena belajarnya tidak terstruktur dengan baik, belajarnya tidak terarah dengan baik, belajarnya itu acak-acakan, belajarnya itu asal saja, karena memang tidak ada orang yang membimbing, yang mempunyai wawasan luas, yang mempunyai pemahaman yang bagus, yang memahami juga orang lain. Orang lain sedang keadaannya apa, butuhnya apa, begitu itu sulit sekali itu mencari orang yang seperti itu. Adapun teori-teori keilmuan tentang Tuhan itu banyak di sana sini. Ya banyak, tetapi kan menjadi tumpang tindih. Ya tumpang tindih, kemudian tidak apa seperti puzzle begitu. Seperti puzzle kita nggak bisa menyusunnya itu. Yang bisa menyusunnya itu adalah orang-orang yang memiliki pemahaman tentang Tuhan dengan hati yang bersih, dengan hati yang jernih. Nah, sehingga dia itu mengkombinasikan hati yang bersih, hati yang jernih, dan betul-betul hanya Tuhan saja yang dia ingin pahami, kemudian dia mencari dan menemukan satu konsep-konsep pemahaman yang terstruktur dengan baik. Nah, ini mencarinya orang yang seperti ini, kayaknya saya juga sampai sekarang belum menemukan itu. Ada ilmu-ilmu tentang ilmu tauhid. Nah, itu pun kalau ilmu tauhid dari para ulama dulu kita pelajari, itu juga membantu, tetapi itu juga sangat memusingkan karena apa? Ada perbedaan-perbedaan pandangan. Sementara kebutuhan kita untuk memahami Tuhan itu mendesak. Nah, itulah cukup lama saya. Akhirnya kita memerlukan juga bimbingan langsung dari Tuhan. Memerlukan bimbingan langsung dari Tuhan. Jadi ada Al-Quran, memang akhirnya itu harus pakai Al-Quran itu. Harus pakai Al-Quran, harus pakai hadis. Memang harus terstruktur dengan baik itu pelajarannya itu. Harus ada orangnya juga. Ya, harus ada orangnya juga yang mengajarkan supaya lebih mudah. Dan orangnya ini harus berwawasan luas, harus juga pernah mengalami kebingungan, dan dia telah menemukan penyusunan cara memahami Tuhan itu. Dan ini belajarnya lama sekali. Lama sekali. Nah, kemudian karena begitu banyak informasi tentang Tuhan ini, kadang-kadang kita bingung sendiri. Nah, ini para sahabat sekalian, jadi orang-orang yang kita cari untuk membimbing kita tentang memahami Tuhan itu sangat sulit, sangat kompleks sekali. Ya, sangat sulit, sangat kompleks karena memang tidak ada pelajaran yang khusus. Ya, karena orangnya harus berwawasan. Terus ditambah lagi, setelah ilmu kita dapat, kita juga harus merenung diri, membersihkan diri, memurnikan diri, betul-betul begitu. Nah, itu baru nanti dapat juga bimbingan dari Tuhan secara langsung. Ya, bimbingan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala itu secara langsung. Nah, inilah perlu bimbingan untuk memahami Tuhan, ini kebutuhan, ya, kebutuhan. Orang beriman tuh pasti membutuhkan itu, memerlukan itu.
Terus yang kedua, kebutuhan bimbingan untuk memahami diri sendiri. Nah, ini juga kompleks juga nih. Ya, kalau kita lihat ke diri sendiri ini, begitu kompleks juga. Di dalam diri itu ada kesadaran, ada keinsapan, ada keyakinan, ada pikiran, ada perasaan, ada hati, ada jiwa, ada kalau raga sih mungkin gampang ya dilihatnya. Ada jiwa, ada ruh lagi di dalam itu, ada ruh lagi. Udah ditambah lagi di dalam itu ada nafsu lagi. Ada nafsu yang diberi rahmat lagi. Ya ada nafsu yang dikuasai setan lagi. Ada yang lagi nafsu yang wah bermacam-macam nafsu. Hati juga begitu. Hati juga ada kedalaman hati luar biasa. Ya kemudian kesadaran kita di hadapan Tuhan juga harus lagi itu. Jadi memahami Tuhan, memahami diri sendiri juga cukup kompleks. Ya cukup kompleks itu. Sehingga memang membutuhkan bimbingan seseorang yang punya wawasan yang cukup dan dia sudah menemukan metodenya segala macam karena dia mengalami kesulitan-kesulitan yang panjang untuk itu. Zaman dulunya seperti itu. Ini memerlukan orang yang seperti ini. Dan saya pengalaman mencarinya sangat sulit. Walaupun kita punya buku, literatur, kita punya Al-Quran, kita punya hadis, kita punya apa segala macam, tapi untuk betul-betul memahami diri sendiri juga sangat sulit. Jadi kita membutuhkan bimbingan seseorang memang yang memudahkan kita untuk belajar sehingga tidak kompleks begitu. Nah, yang ketiga, kebutuhan bimbingan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Nah, ini juga harus ada bimbingan. Ya, karena cara-cara mengabdikan diri kepada Tuhan itu memang harus ada aturannya, harus ada betul-betul dari dalam diri ini harus ada aturannya, harus ada dirasakannya, harus ada penghayatannya, harus ada istilahnya cara memperagakannya sebagainya, terus ada prinsip-prinsip dasarnya begitu. Pengabdian kepada Tuhan itu memang juga perlu bimbingan. Jadi memang tidak mudah ini memperoleh 7 kebutuhan dasar ini. Yang keempat, kebutuhan bimbingan untuk bergantung penuh kepada Allah, bergantung penuh, mengandalkan segalanya hanya kepada Allah. Nah, ini juga nggak mudah juga ini. Karena kita manusia ada nafsunya, ada setannya, ada ininya, ada kebendaannya, ada segala macam, sehingga kebergantungan pun juga tidak mudah juga. Jadinya bergantung kepada benda, dan bergantung kepada manusia, bergantung kepada entah jabatan, entah harta, entah apa. Tadinya kan manusia sifat seperti itu, karena alamnya seperti itu. Nah, kemudian dia beralih ke bentuk kebergantungan penuhannya kepada Allah Ta'ala. Ya, kepada Tuhan. Hanya gantungnya kepada yang bukan benda. Bergantung penuh kepada yang bukan benda. Bergantung penuh kepada yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dibayangkan, tidak serupa apapun. Ya, bergantung penuh kepada yang tidak serupa apapun. Ini juga luar biasa, tidak mudah. Ya, tidak mudah juga itu. Karena alam manusia kan tadinya kebergantungannya kepada makhluk-makhluk juga tadinya. Nah, sekarang harus bergantung penuh kepada Tuhan. Nah, ini juga perlu penyesuaian, perlu bimbingan juga. Tidak mudah. Nah, ini para sahabat. Dan yang kelima, bimbingan untuk memahami makna hidup. Nah, ini juga tidak mudah. Makna hidup karena ada filsafat, ada pelajaran ini, pelajaran itu, dan itu begitu kompleks ya. Banyak sekali pelajaran tentang makna hidup dan kita harus memilihnya. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang kacau balau, ada yang seperti apa. Nah, ini juga kita memerlukan bimbingan itu. Ya, bimbingan. Ya, kali lagi memang orang-orang yang sudah punya perjalanan spiritual yang panjang, orangnya juga cukup cerdas, orangnya juga harus berani, orangnya juga harus belajar banyak siang dan malam. Nah, orangnya juga harus bersih hati murni hanya untuk memahami saja. Nah, itu juga susah cari orang seperti itu. Nah, kebutuhan untuk memahami jalan hidup yang mana? Makna hidup, ya, makna hidup, yaitu makna hidup untuk berada sebagai makhluk manusia. Kemudian kebutuhan juga untuk memahami jalan hidup. Jadi jalan hidupnya seperti apa ini? Ada makna hidup, ada jalan hidup. Jalan hidup yang selamat dan bahagia dunia akhirat. Nah, ini juga
memerlukan bimbingan juga, karena tidak mudah juga itu. Ya, karena itulah memang kesemuanya ini memang ada di dalam Al-Quran sebetulnya. Ada di dalam Al-Quran sebetulnya. Cuman hanya untuk memahami secara komprehensif, mudah, terstruktur dengan baik, kemudian memang ini ya, dan yang mengajarkannya itu juga harus punya pengalaman yang luas juga, yang udah menemukan, ya menemukan konsep hidup, jalan hidup yang sesuai dengan ini. Nah itu harus juga dengan orang memang. Kalau sendiri susah itu. Walaupun kita baca buku, baca Quran, baca tafsir, baca apa, kemudian juga tidak parsial. Jadi ini tentang hidup kita. Kalau kita belajar tafsir, banyak tafsir. Ya kita bisa baca, kita bisa dengar ceramah, kita bisa cari orang untuk mengajarkan tafsir. Tapi untuk memakainya dalam hidup ini, ya Al-Quran itu secara komprehensif, terintegrasi, tersusun dengan mudah, logik, kemudian memang sejalan dengan pikiran dan hati kita. Nah, kemudian itu sudah mudah, tinggal diterima aja oleh kita. Dan itu orang itu memang orang-orang yang benar, orang yang teruji, orang yang sudah pengalaman hidup, dan dia menemukan. Nah ini juga susah nih nyarinya susah, karena dia bilang dia sudah menemukan, tapi coba begitu kita dialog begitu ketahuan juga tuh akhirnya tuh begitu. Nah ini jalan hidup yang selamat, dia bahagia dunia akhirat. Yang keenam, kebutuhan bimbingan untuk mengikuti jalan hidup seperti para nabi dan rasul, para salihin, yang hidupnya sukses, husnul khotimah, dan surga. Nah, kalau ini sudah pasti nih, pasti para nabi, para rasul, para salihin, para syuhada, ya para syuhada, itu sudah pasti jalan hidupnya itu sukses, husnul khotimah, dan surga. Bahagia dunianya, bahagia akhiratnya, itu sudah pasti nih orangnya nih. Ya cuman dia tergolong para nabi, para rasul, para salihin, para syuhada. Nah, para nabi, para rasul, para nabi, para rasul sudah ada, tinggal ada kitabnya, ada risalahnya, ada sejarahnya, ada, kita lihat itu. Nah, kemudian para salihin ini banyak juga yang masih hidup. Cuman yang seperti apanya? Nah, ini ya di para salihin. Para salihin itu banyak juga, cuman kita juga susah mencari orangnya itu yang menjadi ideal untuk kita ikuti, itu susah. Ya terutama hidupnya sukses, husnul khotimah, dan surga, terus membangun akhlak mulia. Jadi dengan membangun akhlak mulia. Jadi memang hidup sukses, husnul khotimah, dan surga cuma satu cara, yaitu akhlak mulia. Nah ini juga susah juga ini. Ya susah juga mencari orang yang akhlak mulia, karena akhlak mulia itu memang teruji, tahu juga strukturnya, nah komprehensif juga banyak. Nah, saya sudah mencatat itu Al-Quran dan hadis itu 60 kira-kira akhlak mulia itu yang harus dibangun. Tapi contohnya ini seperti apa, melaksanakannya seperti apa, bagaimana kita mempelajarinya, bagaimana tahapan-tahapannya, bagaimana orang berakhlak mulia itu teruji secara rinci sehingga kita mudah. Oh, ini juga sulit nyarinya nih. Ya, ini tidak mudah juga. Nah, dan yang ketujuh adalah kebutuhan untuk dilindungi dari jalan yang sesat. Nah ini memang kebutuhan untuk dilindungi, memang ini Allah melindungi ini. Ya, kebutuhan untuk dilindungi dari jalan yang sesat dan dimurkai. Nah ini memang ini memang betul-betul ada bahkan di dalam diri kita, kesesatan itu sangat dekat. Ya, tapi jalan yang bagus juga sangat dekat. Nah persoalannya inilah perlindungan itu hanya perlindungan Allah. Karena kalau jalan sesat yang dimurkai ini, dia menyebabkan manusia masuk di dalam neraka. Nah ini ternyata setelah saya mempelajari itu ada lebih dari 60 disebut dengan akhlak hina. Ya akhlak hina, nah inilah dia yang menyebabkan kita masuk neraka. Nah, jadi ini penderitaan itu ada di jalan yang sesat dan jalan yang dimurkai Tuhan. Penderitaan dunia maupun penderitaan akhirat, diazab di api neraka, itu semuanya akhlak yang hina itu. Nah akhlak yang hina itu awalnya adalah kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan, dan kefasikan. Itu awalnya itu. Maka semua menjadi lupa kepada Allah yang sebenarnya, dan itu tergambar di dalam poster berkaca diri.
Nih kalau para sahabat lihat poster berkaca diri atau poster program pembinaan akhlak, poster berkaca diri itu akan terlihat dengan jelas. Dan itu dekat sekali ada di dalam diri kita. Nah, jadi para sahabat, inilah sebetulnya kebutuhan-kebutuhan dasar orang beriman. Orang beriman itu membutuhkan ini. Cuman memang dalam perjalanan manusia itu sangat kompleks ya, karena banyak pendapat, banyak pandangan, kemudian mana yang cocok dengan kita, mana tahapan yang paling tepat dengan kita. Kita ini berada pada tahap yang mana, ilmu yang harus kita terima semana. Kalau kelebihan juga kita jadi pusing, kekurangan juga masih haus. Dan ini juga harus bertahap terus-menerus sampai akhir hayat. Jadi kebutuhan ini kita harus penuhi sampai akhir hayat. Dan kita akan terus memerlukan itu untuk diri kita. Nah, cuma memang masalahnya orang ngaku beriman. Apakah iya benar dia beriman? Ya, orang ngaku Islam. Orang Islam itu belum tentu beriman. Nah, itu dijelaskan sekali dalam Al-Quran. Nah, tapi ini yang dimaksud adalah orang yang sudah beriman, dia pasti membutuhkan ini. Cuman tahunya kita beriman atau tidak dilihat dari kebutuhannya. Kita ada 7 kebutuhan sebenarnya dalam diri kita. Tapi apakah benar-benar kita membutuhkannya? Nah, ini benar nggak gitu kita membutuhkan? Kalau kita benar membutuhkan, maka kita akan berjuang untuk mendapatkan. Tapi kita cuma iseng-iseng aja begitu. Nah, itu belum jadi kebutuhan. Tapi nanti juga akan menjadi kebutuhan. Nanti apalagi udah akhir hayat itu, sangat membutuhkan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda benar-benar membutuhkannya? Nah, ini. Ya, apa ukurannya? Apa ukurannya Anda itu membutuhkan? Nah, kalau Anda rela mengorbankan apa saja untuk memenuhi kebutuhan itu, nah itu Anda berarti sudah butuh. Tapi kalau cuek-cuek aja, asal-asal aja, santai-santai saja, sampai akhir hayat udah begitu saja, ya berarti ya coba Anda pikirkan sendiri. Apakah Anda benar butuh itu? Renungkanlah ini. Ya, cirinya bahwa kita membutuhkan untuk meningkatkan kualitas orang beriman, kualitas iman kita adalah memang kita mau mengorbankan apa saja untuk memenuhi kebutuhan itu. Karena dia tuntutan itu sangat kuat. Kalau dia imannya itu semakin tinggi, tuntutan untuk 7 kebutuhan sangat kuat. Sangat kuat. Makanya orang-orang seperti itu rela mengorbankan apa saja. Ya, asal tuntutan disebut tuntutan ruhaniyah lah mungkin. Ya, ruhaniyahnya itu, jiwanya itu menuntut ke arah sini. Ya, ke arah sini. Maka karena tuntutan itu dia akan korbankan tuh apa saja untuk memenuhi kebutuhannya ini. Tapi kalau santai-santai saja ya Anda coba deh. Siapakah Anda? Siapakah kita? Ukurlah dari sini. Ya, dari sini dulu para sahabat sekalian tentang kebutuhan dasar manusia atau orang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan semua kita bisa merenungi diri kita sendiri dan mencoba memenuhi kebutuhan itu. Ya, bagaimanapun kesulitannya, bagaimanapun kita mencarinya, biarlah semuanya Allah akan membimbing kepada kita, menunjukkan orang-orang, menunjukkan ilmu-ilmu itu, dan Allah akan berperan membimbing kita. Karena itulah kita di dalam di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, bimbinglah kami untuk memperoleh bimbingan jalan yang lurus. Jadi kita memohon terus jalan yang lurus, jalan yang selamat dunia dan akhirat. Nggak ada lagi. Jalan keselamatan, jalan kebahagiaan dunia akhirat. Seperti jalannya para nabi yang telah kau beri nikmat. Jalannya para rasul, entah kau beri nikmat. Ya telah kau beri nikmat. Jalannya para salihin, para syuhada, semua telah engkau beri nikmat. Mereka itu semua berakhlak mulia, ya Allah. Dan lindungi kami, lindungi kami. Jangan kami
terbimbing ke arah yang engkau murkai dan sesat, yaitu mereka orang-orang yang berakhlak hina, yang ujung-ujungnya itu adalah masuk dalam azab api neraka, penderitaan kehidupan dunia akhirat. Sedangkan orang-orang beriman bersama orang-orang para rasul, para salihin, para syuhada, itu semua orang-orang yang telah diberi nikmat yang akhirnya masuk ke dalam surga. Mereka itu semua berakhlak mulia. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.